Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu integral. Nah, apa itu integral? Yang pertama, poin A, kita definisikan dulu integral. Tentu kalian ingat waktu bab yang lalu, yaitu turunan. Misalkan kita mempunyai Y sama dengan 5x kuadrat, lalu kita turunkan, maka turunannya adalah Y aksen diperoleh dari 5 dikalikan pangkatnya, yaitu 2, lalu X dipangkatkan 2, semula di atas pangkatnya 2, karena turunan dia dikurangi 1, sehingga menjadi 5 kali 2 adalah 10. X pangkat 2 kurangi 1 adalah X saja, karena pangkat 1 sesuai dengan kesepakatan maka tidak kita tuliskan. Nah, bagaimana kalau kita bertanya yang diketahui adalah 10x? Nah, untuk menjawabnya ini dia. Yang diketahui adalah Y aksennya, turunannya 10x. Berarti kita mau mencari asalnya. Nah, asalnya ini kita sebut dengan integral alias anti turunan. Integral dilambangkan dengan simbol seperti ini. 10x kita peroleh dari turunannya. Lalu dx-nya karena diturunkan terhadap x, maka kita kembalikan. Kita integralkan pula terhadap x. Maka kita akan mencari berapakah integral dari 10x dx. Kita sudah tahu bahwa jawabannya di sini adalah 5x kuadrat. Maka secara umum integral adalah kebalikan dari operasi turunan. Bagaimana? Sudah paham? Berikutnya adalah integral fungsi aljabar. Nah, kita punya Y sama dengan 5x kuadrat plus 3. Ingat di atas tadi 5x kuadrat turunannya adalah 10x. 3 turunan dari 3 adalah 0. Sehingga Y sama dengan 5x kuadrat plus 3, turunannya adalah Y aksen sama dengan 10x. Lalu Y sama dengan 5x kuadrat min 7. 5x kuadrat sudah kita cari, turunannya adalah 10x. Negatif 7 turunannya adalah 0. Sehingga 5x kuadrat min 7 turunannya adalah Y aksen sama dengan 10x. Kita cari lagi. Y sama dengan 5x kuadrat plus 1/4. 5x kuadrat turunannya adalah 10x. 1/4 kita tahu turunan dari adalah konstanta adalah 0. Maka Y aksennya adalah tetap 10x. Ingat, turunan pangkatnya dikurangi 1. Dari 3 contoh ini kita balik. Yang diketahui adalah Y aksen sama dengan 10x. Ternyata kita peroleh integralnya, kebalikannya bisa menjadi Y sama dengan 5x kuadrat plus 3. Bisa Y sama dengan 5x kuadrat min 7. Bisa Y sama dengan 5x kuadrat plus 4. Dan seterusnya. Nah, dengan demikian kebalikan dari
Y aksen sama dengan 10x dinyatakan dengan integral 10x dx. Ini tadi lambang yang telah kita pelajari, sama dengan 5x kuadrat ditambah c. Kenapa ditambah c? Karena bisa hasilnya 3, bisa min 7, bisa 1/4, bisa 0, bisa 11, dan angka sembarang angka yang berupa konstanta. Nah, untuk menemukannya bisa kita cari dari 10x tadi. Bagaimana 10 menjadi 5? Ternyata ada kaitannya, yaitu dengan pangkatnya. Pangkatnya kalau turunan dikurangi 1, maka integral kita tambahkan 1. Dikurangi, kebalikannya adalah ditambah. Maka pangkatnya semula adalah 1 menjadi 2 alias 1 ditambah 1. Lalu 10 dibagi 1 plus 1 tadi adalah pangkatnya. Karena integral maka ditambah 1. Artinya 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Maka dengan demikian secara umum bisa kita cari integral dari ax pangkat n dx sama dengan apa? 10. Nah, kita anggap 10 adalah a. N adalah pangkatnya, maka dibagi oleh pangkatnya tersebut ditambah 1. Lalu x-nya sendiri adalah mempunyai pangkat yang semula adalah 1 menjadi 2, artinya ditambah dengan 1, maka pangkatnya berubah menjadi n plus 1. Dan terakhir ditambah dengan c, konstanta. Kenapa ditambahkan dengan konstanta? Karena bisa banyak sekali nilai-nilai yang bisa jadi kemungkinan. Nah, demikianlah kita sudah menemukan rumus dari integral fungsi aljabar. Berikutnya kita akan membahas contoh dari integral. Kita ingat dulu bahwa integral dari ax pangkat n dx sama dengan a dibagi apa? Pangkatnya n ditambah 1. Dari apa? Dari x pangkat n, karena integral maka ditambahkan 1. Ini jangan lupa, kalau integral maka pangkatnya kita tambahkan 1. Lalu tambahkan dengan c alias sembarang konstanta. Contoh 1 adalah tentukan integral dari 24x pangkat 3 dx. Maka hasilnya adalah 24 dibagi pangkatnya adalah 3, maka kita tuliskan 3 ditambah 1. 1 itu pasti karena namanya integral adalah kita tambahkan 1. Lalu x-nya semula pangkatnya adalah 3, maka kita tambahkan 1. Dan terakhir kita tambahkan c. 24 dibagi 3 plus 1 adalah 6. Dari apa? X pangkat 3 plus 1 adalah 4, lalu plus c. Sehingga integral dari 24x pangkat 3 dx adalah 6x pangkat 4 ditambah c. Contoh 2. Nah, ini tentukan dari integral dari 16x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 7 dx. Langsung kita kerjakan. 16 kita tuliskan, lalu dibagi berapa?
Ingat pangkatnya 3, maka di sini adalah 3 plus 1. Dari apa? X pangkat 3 plus 1. Sama, bagian ini pembaginya adalah N plus 1, pangkatnya juga N plus 1. Berikutnya 12 dibagi berapa? Pangkatnya 2, oh ditambah 1. Dari apa? Dari X pangkat 2 plus 1. N-nya adalah di sini 2, maka pangkatnya berubah menjadi 2 plus 1. 6X, maka 6 dibagi X di sini pangkatnya adalah 1, maka dibagi 1 ditambah 1. Dari apa? Dari X pangkat 1 plus 1. X pangkat 1 tidak kita tuliskan angka 1 sebagai pangkat. Terakhir adalah 7X. Kenapa bisa dapat 7X? Kita lihat di sini tidak ada X-nya, alias X-nya adalah pangkat 0. Kalau pangkatnya 0, 0 ditambah 1 adalah 1, sehingga menjadi 7X. Kalau sini 7 menjadi 7X. Terakhir, dari semua C yang ada di sini kita jadikan 1 dalam satu tanda huruf C. Demikian telah kita pelajari contoh-contoh soal integral. Semoga kalian paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.